warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Esaduti dengan NIM B1 A124-247. Saya Farhan Christian dengan NIM B1 A124-255. Saya Tanzila Kirania Putri Syahida dengan NIM B1 A124-269. Saya Revela Sampai Christian dengan NIM B1 A124-270. Saya Dwi Lestari dengan NIM B1 A124-241. Saya Muhammad Eka Agrigi dengan NIM B1 A124-237. Dalam video kali ini kami akan memenuhi tugas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengaku Burhana Dewi SHMH. Kenapa? Aku tuh pusing tahu, aku kan ngajuin surat penghalang izin usaha. Nah, tapi kan tolak, padahal bertasnya udah lama, terus udah lama lagi ngelakuinnya. Itu bisa loh dituntut. Emang iya? Kemana? Di PT UN. Emang PTUN itu apa sih? Nah, jadi PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang mengawasi tindakan pemerintah terhadap warga negaranya. Terus syaratnya apa aja? Nah, syaratnya itu adalah suatu putusan itu merugikan warga negara atau masyarakat ataupun individu. Kalau kita berbicara soal hukum di Indonesia, yang paling sering terlintas mungkin adalah polisi, jaksa, atau hakim di peradilan umum. Tapi, tahukah kamu ada satu jalur peradilan khusus yang tugasnya mengawasi tindakan pemerintah terhadap warganya? Namanya adalah Peradilan Tata Usaha Negara atau yang biasa kita kenal dengan PTUN. Bayangkan kamu sudah mengurus izin usaha berbulan-bulan, semua dokumen sudah lengkap, tapi tiba-tiba pejabat pemerintah menolak permohonanmu tanpa alasan yang jelas dan transparan. Kemana kamu bisa menggugat keputusan itu? Jawabannya adalah di PTUN. Dan hari ini kita akan bersama-sama akan membahas bagaimana sesungguhnya kedudukan PTUN dan bagaimana sistem peradilan nasional kita, khususnya dalam lingkup kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Secara historis, PTUN lahir sebagai respon atas kebutuhan masyarakat yang memerlukan lembaga independen untuk menguji apakah tindakan atau keputusan badan pemerintahan sudah sesuai dengan hukum atau belum. Sebelum PTUN berdiri, masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat nyaris tidak mempunyai tempat untuk mencari keadilan secara hukum administrasi. Nah, dalam sistem ketatanegaraan kita, kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kita mau memahami PTUN lebih dalam, kita perlu melihat bagaimana struktur hierarkinya. Di tingkat pertama, ada Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Di sini, gugatan pertama kali diajukan dan diperiksa oleh para hakim. Di atasnya ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, PTTUE, yang berfungsi sebagai pengadilan banding. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan di tingkat pertama, mereka bisa mengajukan banding ke sini. Indonesia saat ini memiliki beberapa PTTUN, antara lain di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Yang menarik, jika reformasi peradilan diterapkan secara penuh, seluruh aspek organisasi, administrasi, dan keuangan PTUN kini berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Inilah yang kita kenal sebagai prinsip satu atap atau one roof system, di mana seluruh lingkungan peradilan termasuk PTUN sepenuhnya berada dalam satu naungan kekuasaan kehakiman yang tunggal dan mandiri. Setelah kita tahu di mana posisi petun dalam peta peradilan, sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya bisa disengketakan di sana? Petun punya kewenangan mengadili sengketa yang muncul akibat dikeluarkannya ketun, yaitu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contoh konkretnya sangat beragam, mulai dari keputusan penolakan izin mendirikan bangunan, surat pemberhentian PNS, pencabutan izin usaha, hingga sengketa pertanahan yang melibatkan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Intinya, setiap kali pemerintah mengeluarkan keputusan yang dirasa merugikan secara hukum, petun adalah tempat untuk mengadilinya. Namun, perlu dicatat, tidak semua tindakan pemerintah bisa digugat di petun. Ada pengecualian yang tegas diatur dalam undang-undang antara lain, keputusan yang didasarkan pada ketentuan KUHP atau KUHAP, keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, hingga keputusan terkait pemilu. Batas-batas ini penting agar petun tidak melampaui kewenangan lingkungan peradilan lainnya. Lalu, bagaimana hubungan yang sesungguhnya antara PTUN dan Mahkamah Agung? Hubungan ini bersifat hierarkis dan pengawasan, bukan sekedar administratif.
Mahkamah Agung memiliki peran krusial dalam dua hal utama. Pertama, MA berwenang melakukan kasasi, yaitu pemeriksaan atas putusan PT Tun yang dianggap salah menerapkan hukum. Yang kedua, MA memiliki kewenangan peninjauan kembali atau PK yang memungkinkan pihak yang kalah untuk mengajukan permohonan ulang atas dasar bukti baru atau adanya kekhilafan hakim yang nyata. Kita sudah menelusuri bersama bagaimana PT UN berdiri, bagaimana strukturnya, apa kewenangannya, dan bagaimana hubungannya dengan Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman. Dari sini, kita bisa menarik satu benang merah yang penting bahwa PT UN bukan sekadar lembaga teknis hukum, ia adalah salah satu pilar demokrasi dan negara hukum. Tempat di mana rakyat bisa menantang kekuasaan negara secara formal, tertib, dan berkeadilan. Di negara manapun yang menempatkan rule of law sebagai fondasinya, keberadaan pengadilan administratif seperti PT UN menjadi sangat vital. Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, soal apakah pemerintah bertindak sesuai hukum, dan apakah warga punya hak untuk mempertanyakannya.